Dan pasangan kalian berdamai juga dengan itu. Hebat nggak? Hebat, Karunia, kalian hebat. karunia. Pasangan kalian lebih hebat lagi. Betul. Setuju. Kalau memang ini adalah salah satu pilihan hidup bahwa berdamai dengan pacar itu bisa bikin hidup orang mudah ya. Bukan cuma jangan cari gara-gara deh. Bukan cuman bisnis gitu ya. Maksudnya berdamai dengan mantan gitu ya. Itu bisa bikin hidup orang mudah. Pasti orang mau belajar gitu loh. Oh, itu pasti. Ketika lu bisa maafin mereka itu lebih buat diri lu sendiri justru. Ini dia mantan pacar yang punya bisnis miliaran. Ini dia Cepa Moyan Kokoto. Asik. Gimana perasaannya? Sekarang sudah datang di Impact Driven Legacy Podcast. Deg-degan. Menyesal. Menyesal? Kenapa deg-degan sih? Nggak tahu. Kan reaksi tubuh nggak bisa dikontrol. Oh gitu. Iya. Lu Ilmiah banget iya, ya. Makanya anjir. pikir dulu. Serius banget nih orang. Ini BTW nih ya. Ini tuh against all odds nih. Terlalu aneh nih. Mantan pacar tapi punya bisnis miliaran ini. Ini aduh. Kok bisa sih? Kok bisa ya? Tahu dah. Mungkin karena apa ya? Karena sejujurnya sih karena kita kan banyak yang orang mikir tuh bingung kan. Iya bingung lah. Siapa yang gak bingung? Nggak usah dari punya bisnis barengnya. Kayak kita udah sebagai mantan. Berhubungan baik aja aneh. Iya. Orang kan nih biasanya Iya. putus. Ya. Blok. Semua clear pokoknya. Ini lu udah sampai kawin. Lu masih berhubungan baik. Betul. Ngomongnya aku kamu. Iya. Ketemu di kantor lagi. Iya. Masih apa? Bini gua sama dia pun temenan. Nah. Dia suami dia sama gua pun temenan. Santai. Nah itu gimana? Itu udah against all odds. Ini pasti, ini sesuatu hal yang orang mau denger lah. Orang gak akan bisa copy pasangan lain. Gue yakin 10% ini. Gimana caranya? Kalau menurut gua mungkin karena bisnisnya itu bareng. Dari awal dimulai dari kerjaan dulu kan. Iya. Dan mau nggak mau itu yang mendatangkan nasi di dalam meja makan kita. Gak mungkin cuma nasi doang. Orang lu berdua idealis juga. Aku jadi ini banget ya. Apa? Diplomatis. Iya jadi. Iya. Jadi apa? Nggak jadi bawa banyak apa namanya? Fakta apa? Udah nggak penting deh. Kita tahu lah ya dulu pas pacaran gimana nih kalau begini jawabnya. Tapi lu udah pernah ke podcast berdua belum? Berdua? Belum. Jarang. Belum. Jarang. Emang Oh, pernah? kecuali kalau talk show. Oh, iya. Sering. Lu Biasanya kalau- emang berdua kan. Oh talk show gimana tuh jawabnya? Oh kacau Kacau. banget. Anjir. Kenapa kacau? Gue dulu pernah hitam putih, Dedi. Terus acaranya di kampus. Pernah Tegang. ya? Pernah. Lupa loh. Hitam putih di kampus. Iya waktu itu hitam putih tapi acaranya di kampus di Binus. Waduh itu kacau balau Kenapa banget. ya? Lupa loh. Iya kita kan paling nggak bisa tuh jawab-jawab begituan gitu ngerti gak sih? Jawabannya apaan emang? Enggak, kita bukan tipe orang yang jago di public speaking dan bener-bener Iya. grogi gitu. Kita tuh dulu istilahnya tuh kalau di YouTube kita tuh jago kandang. Skrip, karena skrip. Iya, skrip dan berani aktingnya tuh di depan temen-temen doang. Kalau kayak begitu kan aktingnya udah dinonton banyak orang, ada kru ini nggak kenal, nggak apa. Wah tegang banget. Iya, even kalau misalnya acara YouTube kenapa kita nggak pernah datang ya gara-gara itu. Sebenarnya kita tuh bukan sama muka apa, awkward, socially awkward gitu ya. Iya agak ada begitunya. Heeh. Iya, agak ada begitunya. Terus sering kali deh dia tuh apa namanya kalau ketemu orang tuh pasti blunder. Kayak bikin malu gitu, Iya. ada hal-hal Blundernya ngapain aneh lu? gitu loh yang dia. Nggak Makanya tahu, ya, semenjak bingung, itu dia nggak tuh nggak mau ketemu orang. Oh trauma ya? Trauma berarti. Bingung ya. Terus ada dulu acara apa gitu yang lumayan. Ki Candy. Bukan ada satu lagi. Mata Najwa. Si Bolang. Dunia binatang. Kayaknya itu. Tidak si Gundul. Apa nih? Gue udah bantu nih. Lupa soalnya. Iya, ceritanya kenapa deh? Ceritanya deh? kenapa? Sampah banget itu bikin aku gara-gara habis ikut Dedi Hitam Putih. Habis itu ada satu ini lagi
ada satu acara itu lagi aku ikut kan. Lumayan terkenal banget, kamu juga pasti lupa. Ini trauma beneran terus? berarti guys. Terus ditanya-tanya. Terus kan kalau tanya-tanya ngobrol Tanya kayak apa? gitu, Ditanya bercandanya Iya, tuh emang lancar gitu. kan. Iya, emang Nah kita kan nggak bisa bercanda gitu kayak Lu kita kali. tahu dong apa gitu. Waduh kacau banget. Parah. gimana? Aku Gue jadi lupa penasaran. acaranya. Lu cerita Aku pun ingat enggak orangnya, dari tapi tadi. aku lupa. Apa? Oh lu lupa, Lu ceritanya lupa. juga lupa. Ceritanya juga lupa, udah lama banget. Tapi Terus lupa memalukan. dan memalukan. Memalukan. Kalau gue yang paling gue ingat cuman yang di acara Apa? yang kita jadi Tadi MC. sensor. Wah. Lu pernah jadi MC nikahan? Bukan. Sweet 17. Bukan. Jejak si Gundul. Ini cerita apa? Ini apa? Aduh. Yang di presiden. Jadi Acara Sumpah Pemuda Oh, di iya. Bogor, Istana Bogor. Lu jadi MC di Istana Bogor. Kita nggak tahu kita jadi MC. Jadi awalnya orang kita dari cuma datang sebagai tamu. Iya, datang sebagai tamu. Orang dari pihak televisinya, gua nggak sebut televisi apa. Apa emang? Enggak apa-apa ini emang. Oh. Terus? Undang kita. Kirain kita cuma mau kayak diwawancara. Gitu kan. Ya udah kita udah datang, tiba-tiba kita jadi MC. Terus? Dan itu Papa yang kontekan sama orangnya kan. Gua tanya Papa, kok kita jadi MC? Nggak tahu pokoknya Gitu. di sana disuruh langsung Terus gimana? dikabarin. Gimana? Katanya, Itu presiden waktu itu siapa? Pak Jokowi. gantiin siapa gitu, cameo atau siapa yang nggak bisa? Enggak, ntar kita digantiin. Oh gitu Iya, ya. saking parahnya. Lu bayangin orang nggak pernah jadi MC, lu tiba-tiba harus jadi MC di depan, itu kan banyak banget orang kan. Jadi kayak Habis ada ini dibuka ada klipnya. 500 orang. Ada presiden juga, Pak Jokowi datang masuk, terus lu harus kayak harus kayak jadi MC di acara sebesar itu. Ada yang main bulu tangkis juga, siapa namanya? Yang terkenal? Aduh, Susi. Kevin ya? Oh, Kevin Sanjaya. Kevin Sanjaya, dan Susi juga dua-duanya ada. siapa satu lagi? Kenapa? Dua Marcus Gideon. Iya, mereka berdua lagi main. Kita harus datang, dan gua kan kita berdua tuh pemahaman tentang Olahraganya? iya berita di Indonesia kurang. Jadi gua nggak tahu itu siapa. Lu taunya Pik dan sekitarnya lah ya. Iya. Iya. Jadi gua nggak tahu Kevin siapa, Marcus siapa. Dan bahkan disuruh jadi MC. Iya benar. Itu benar-benar parah banget. Abis itu gua main cerita. Tapi bukan salah lu sih. Iya. Bukan salah lu sih. Karena tiba-tiba lu ditembak kan. Iya. Di situ menurut lu siapa orang yang punya posibilitas terbaik selain lu untuk jadi MC? Cameo. Untung waktu itu kami masuk gitu. langsung. Iya, Martin. Martin, hai Kok Martin. Martin ya. Sama siapa namanya? Yang rada gemuk. Iya. Si Ibob. Aku deg-degan Ada sampai Ibob, lupa Ibob nama tadi terus. kan. Iya, Ibob. Lu beneran deg-degan banget ya? Enggak. Minum. Foto encer. Apa kamu ini deg-degan apa? Deg-degan yang cerita? Enggak, aku dari tadi mau inget nama orang lupa mulu. Deg-degan di podcast. Oh. Kenapa deg-degan? Tahu apa salah gue pertanyaan pertamanya salah? Enggak kan? Aman kan? Aman banget. Kita selalu terbuka orangnya. Selalu terbuka. Santai. Tapi orang nih pasti pengen banget belajar dari kalian Iya. berdua karena menurut gua berdamai untuk bisa bikin bis bareng sama mantan ya dan berkeluarga dan hidup bersanding-sandingan bukan cuman menurut gua bukan cuman soal nyari duit sih. Gue yakin juga kalau lu didor sekarang ide bisnis buat bikin sendiri juga lu pasti bisa keluarin banyak. Iya dong. Pasti ada faktor lain lah yang bikin maksudnya kalian wah emang gua hokinya di berdua nih gitu. Iya, menurut kamu. Kayaknya kalau dari ini sih pengalaman ya. Iya. Ininya connect, maksudnya otak kreativitasnya tuh yang paling susah, ya kan? Kita kalau untuk ketemu ada sebenarnya satu orang lagi yang kita tuh cocok banget juga. Ada lah, cuma udah keluar gitu. Nah itu tuh maksudnya hal-hal yang nggak bisa kita temuin. Sometimes in people mau dia pinter atau gimana, tapi creatively connect tuh beda gitu. Nah cara kerjanya kita tuh kayak gitu. Jadi tuh kadang tuh gue pengen videonya seperti ini. Yeah. Dia tuh bisa mewujudkan itu, membantu menginterpretasi itu dengan lebih baik gitu. Kalau selama gue kerja sama dia, nah kecocokannya itu di sana. Mungkin jadi kayak apa ya? Ya gitu. Emang ada hokinya juga. Dan grow up. Emang udah partner, namanya partner kerja gitu kan. Jadi dan nggak ada rasa feeling apa?
personal sama sekali ya Dan sekarang mungkin ya. grow up-nya bareng. Kita kan maksudnya kenal dari kuliah kan. Oh, Dari iya kuliah, juga. tahu Oh. bisnis. 2000 kita- berapa kenal berarti? 2000 berapa ya? 10 ya? 2012. 2012. 2011. 2011. Lu ditusuk 2010 kan? Iya, ih gila lu. Hebat. LDP 2014 kan? Wih. Ini baru Ini baru research-nya apa? mendalam. Iya, risetnya mendalam nih. Podcast Iya, harusnya begini nih. Wih. Nyindir. Terus Menurut aku sih karena kita grow up bareng. Apalagi kita awal-awal dari YouTubers kan nggak ngerti sama sekali soal bisnis. iya. Sama Oh jadi sekali. kalian tuh gak ada otak bisnisnya? Nggak ada, Nggak ada. sedikit pun nggak. Sedikit pun. Kreatif Gue doang. arsitek dia nggak mau ngambil bisnis sih. Lu arsitek lulus gak ya Ceh? Lulus dong, Lu kok enak lulus aja lu. Gua nggak. Enggak. 1 Dia tahun doang. Setahun Tinggal setahun arsitek. lagi. Oh maksudnya setahun doang kuliah Setahun doang habis itu gue pindah Singapura. Gitu. Dan pokoknya apa yang kita lakuin, kita pokoknya intinya growing up together. Saking growing up togethernya tuh udah kayak ngerti tanya satu sama lain, ngelihat pahit-pahitnya bisnis kayak gimana. Dan untuk kedepannya kayaknya udah nggak ada yang bisa secocok sama dia lagi deh soal bisnis, soal duit, soal apa udah cengli-cenglian udah. Jadi kayaknya ya ngapain gitu sampai kehilangan orang yang secocok ini kedepannya, karena kalau kita berdua terus pasti bisa lah makin gede mikirnya kayak gitu sih. Gila. Itu susah banget loh. Apalagi buset ya. Kalian ini kan karena intens ya 13 tahun. Lu berisik gua ini ya. Biasa itu nongkrong. Tapi nih kan orang pada taunya lu kan sekarang bisnis Hoto ya. Coba dong jelasin, ini kan Hoto bukan bisnis pertama kan. Kalian tuh evolusinya tuh gimana sih dari LDP 2014 tuh apa aja sih yang kalian kerjain bareng? Yang kalian bahas growing up together-nya itu secara intens tuh ngapain aja? Awal karena dari LDP, akhir YouTube kerjaannya itu selama berapa ya? 8 tahun ya? 8 tahun, 7 tahun itu tiap hari kan rutinitas sama. Ya. Ngonten. 8 tahun LDP ya? Iya, 7 tahun kita fokus ya. Buset dah. Iya. Ngonten, ngedit, Tiap hari. tiap hari kan. Sampai Nggak ada pagi. kerjaan lain tuh bener-bener. Terima klien, Nggak ada kehidupan deh. nggak ada Masa sih? kehidupan. 8 tahun hitungannya gak ada kehidupan. Iya, kita Iya, bener-bener kerjanya di rumah doang. Kerjanya Jarang di banget ya, rumah. kecuali. Ini Cek. Thank you. Kerjanya di rumah. Cek gue kayak ngapet gitu. juga. Lu bercerat tadi. 8 tahun. Bosen kan. Bosan ya? Bosen. Akhirnya, aduh ayo dong ngelakuin sesuatu yang something new, apa nih yang seru lagi yang kita belum pernah sentuh sebelumnya, yang paling kita cupu lah berdua. Ternyata ya udahlah coba bisnis. Jadi lu 8 tahun konsisten Tapi banget. kita ditawarin dulu juga itu kan. Iya awalnya ditawarin MBOT. Oh, lu bukan pernah ini juga F&B? Pernah. Makanya Iya. itu udah mulai kayak aduh bosan ya, ayo cobain lakuin hal baru, coba bikin F&B. Kenapa F&B-nya, Cek? Itu tuh Ini dia kan tuh. burgusi kan? Kenapa kok lu gak semangat? Bukannya gue denger, gue pas Nggak, cek, itu. katanya idenya Gue Leo. sampai berantem. Iya, sampai berantem karena gue nggak setuju untuk buka itu. Iya. Tapi Tapi sempat guanya setuju. viral itu dulu. Di Tebet Iya. kan bukannya ya? Apa? Di Tebet ya? Enggak ada di Puri. Di Puri Oh, di Tebet juga ada kan ya burgusi? banyak. Oh, tuh banyak orang makan burgusi. Iya. Cuan gak sih itu burgusi? Enggak. 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 Ya, Kita susah jual sih lagi, F&B. kita jual lagi. Oh, jual lagi. Iya, Cuan karena- lah ujungnya berarti ya. Iya, karena balik lagi kan kita dari YouTubers nih kan, mau coba bisnis. Waktu itu akhirnya pengen punya bisnis F&B, dan waktu itu ditawarin franchise kan kita mikirnya, oh cara cepat untuk punya bisnis nggak usah pusing mikirin menu dari awal apa gimana kan. Jadi ya udah kita coba go for it. Tapi pada saat itu burgusi pas kita masuk mungkin keramaian apa gimana. Oh, di kita dalamnya keramaian. Iya. Di dalam payungnya. Bukan dalam Enggak, payungnya. di- Customer. Customer kita Oh, keramaian. Jadi Hype. kan rame banget nge-hype kan. Nah mungkin yang urus cabang kita waktu itu juga terima banyak franchisean gitu dari orang, apa cabang kita nggak keurus. Cabang kita nggak keurus, orang datang makan, ih kok nggak enak, yang kena siapa? Muka kita. Oh, bisnis sistemnya itu lu cuma dapat franchise doang. Satu gitu Waktu maksudnya. itu franchise. Iya, franchise. Waktu itu kita franchise. Kita nggak bisa Franchise ngotak-ngatik gimana. Oh, lu Jadi cuma katanya dapat semua- satu bisnis, satu tempat. toko, iya, tempat. satu tempat. Alah, cuan banget dong tuh yang ini. Oh iya. operasional Makanya lu. kan belum tahu.
Iya belum tahu, nggak ngerti. Nah dari Dia fokusnya sana, sama ininya apa namanya, nggak sama quality of the produknya, jadi lebih ke franchise aja. Tapi itu masih Pas LDP kita kan ya? masih pas kita cek ininya, cek kualitasnya parah banget, banyak yang komplain kayak gitu. Pokoknya kurang bagus lah gitu. ya makanya waktu Service itu dan kita makanannya. agak lumayan trauma bikin bisnis yang kita benar-benar handle sendiri dari awal lagi. Karena kalau kayak gitu makanan nggak enak, misalnya lu micap ayam kungfu lagi nggak enak, yang kena ya bukan yang Pasti. restorannya, tapi yang kena apa? Lunya loh. Pasti gua. Bener. Gitu. Iya. Tricky banget sih. Gue baru ngerasain ini kan baru lewat honeymoon phase ya. Baru yang evaluasi lah di micap ayam kungfu. Terus abis bergusi biote. Ya. Ah biote gimana tuh? Biote itu juga dulu ditawarin ya. Iya, teman. Ditawarin, mau gak begini. Kenapa Cek? Kenapa enggak? Nggak apa-apa. Kangen aja dulu masa-masa beauty juga ya. Terus? Kayak gitu. Nah di sana juga gimana? Apa? Hah? Di biote gimana? Ya karena itu kan bukan punya kita pribadi kan Yeah. ya. Jadi tuh kita nggak bebas berkreasi di sana gitu loh. Ya. Kayak idealisme kita yang mungkin inilah makanya kayak namanya partner itu tuh juga sama susahnya gitu. Yeah. Sama lu cari pasangan hidup, sama lu Yeah. cari mbak juga susah sih. Iya, bener. Cuma maksudnya gua partner tuh lu kalau dapat partner yang cocok lu tuh hoki. Iya benar. Orang bisa bisnisnya itu gede banget itu semua gara-gara partner. Iya Rata-rata benar. nggak mungkin mereka sendiri. Jarang banget yang bisa sendiri dan lama gitu loh. Partner tuh ngebantu banget. Punya 2 partner mudah. Punya 3 susah. Makin tambah lagi makin susah lagi. Nah ketika lo bisa cocok banget itu tuh pasti kerja lo enak banget. Maksudnya banyak pasti clash ya kan pas Iya. kita kerja gitu. Banyak banget. Cocok pun bisa clash kan? Cocok Iya. pun bisa clash. Tapi tuh kalau lu sampai kayak udah clash pun lu udah bisa lewatin kayak gitu ya bisnis lu pasti bisa grow gitu sih. Nah terus yang di biote partnernya tuh kurang lah secara kerja, secara visi misinya Beda kita lah. beda jauh. Kita pengennya apa gitu. Kita Mungkin pengen dulu juga karena nggak ada pemikiran bisnis sama sekali kan. kita nggak pikir terlalu untung rugi, kita Biote cuma tuh mau 2000 berapa ya? apa gitu pokoknya ada. Berkreasi. Iya idealis Jadi mungkin banget. waktu itu orang bisnis ketemu orang yang creator banget kayak kita, kaget mungkin di sana. Makanya Kalian di juga sana- kaget? Kaget juga. Kaget. Oh bisnis seperti ini toh gitu. Lebih real dari bergusi tuh biote ya berarti Iya. ya? Iya pasti. Karena kan kita dari dulu berbisnis cuma berdua. Kayak gue gak ada duit, pinjam duit lu. Oke, diutangin udah. Kayak gitu kelar. ya? Iya. Persenan lu begini ya, gue segini. Oke, udah deal. Oke. Kayak gitu. Dengan ada pihak ketiga yang lain masuk kayak gitu, ya mungkin dari sana kita juga tambah belajar lagi. Jadi udah bergusi belajar, biote juga kita Belajar banget. Belajar lagi. Iya. Biote gede banget tuh Cek. Hmm. Buset dah. Gua aja yang kagak minum. Tahu ya. Iya tahu gua. Ush gila. Thank you. Apa tuh Apa nih kita maksudnya? segede itu lagi? Hah? Kyoto udah segede itu belum? Wah. Wah. Harus lebih besar lagi. Harus lebih besar lagi. Udah lah. Udah. Gila. Sahamnya dia dibeli sama Selos. Oh iya. Ah. Kyoto menang ya. Cheers dulu dong, cheers dulu dong. Cheers. Ini sekarang partner baru loh. Nah lu jangan main-main nih. Iya, siapa yang nggak tahu Hoto sekarang? Ah, ini yang punya Hoto, Dulu Guntur LDP ini yang Hoto. Kalau ketemu orang di Sekarang Guntur airport Hoto. gitu kan, asam lambung saya enakan. Udah kayak dokter ya. Iya. Tapi lu bantu banyak orang sih Hoto. Ini Hoto gua jangan dimasukin dulu lah jadi obrolan karena kan sebenarnya gua bukan yang bangun. Gua kan ikut di tengah-tengah. Kalian kan yang ngerintis gitu kan. Jadi berarti gua coba trace back ya. Jadi dari LDP 8 tahun tuh berarti 2014 sampai 2020. 6 tahun dong. 2021 lah, 2022 lah ya. Berarti di tengah-tengahnya tuh ada Burgusi, ada Biote Iya. gitu ya. Biote masih LDP emang. Udah mulai turun. Udah mulai naik turun. Itu 2021. Iya benar. Oh, gua ketemu lu di Nyayap itu 2000 berapa ya? 2020 sebelum Covid kayaknya. Hah, 2020 sebelum Covid tuh gimana? Covid Sebelum Covid. 19 judulnya. 2019 berarti. Gue belum konten tuh kok.
Hah? 2019 gue masih Belum jualan ya? Amer. 2019 gue masih Jatinangor. Gue ketemu lu berarti 2021. Oh iya sorry. Berarti Pas lagi setelah- COVID berarti ya? setelah COVID. Di Tanjung Duren. Iya bener. Iya di Tanjung Duren ya. Gue inget. Orang Iya. Kamu inget ya Reselos? Ingat lah, bacotnya paling gede. Oh enggak, dulu gue inget banget. Temen gue ada banget yang ngefans sama Cepapo kan. Namanya Dinur. Pokoknya dia bilang, Los, kalau Mane nanti terkenal, one day ketemu Pau, aing mau ya video call tuh janji iya siap aing janji gitu kan. Ya udah terus pas ketemu Cepapo, gue video call. Oh, waktu itu ya? Iya langsung terus, video call. Ada lu nggak ya itu di situ? Gue lupa. Nah itu kita socially awkward tuh begitu. Nah, kita Iya, gitu udah bener. paling kayak Gimana nih gitu. Iya, kayaknya lu nggak ada dah. Ada. udah mencilang. gue dilupakan. Ada gue dan Cila Iya ada Cila. Oh iya. sama Justru Mun, yang gue ya. inget dulu Apa? Cipawa masih sama Ko Andre. Oh iya. Nah itu tuh juga tuh kalian tuh maksudnya bisa hidup Harusnya bersandingan lo itu. invite Andre juga tuh. Iya. Nah itu kalian tuh gimana sih hubungannya bisa? Maksud gue gila sih menurut gue bisa berdamai. Tiga-tiga masih di kantor loh guys. Gue kan udah di hotel nih sekarang. Tiga-tiga di kantor loh. Itu gimana sih? Maksudnya Nggak tahu ya. berdamai, bisa bercanda. Dan mereka ini berdamai, gue bilang bisa berdamai karena apa? Di kantor tuh masih bisa bercandain yang jadul-jadul. Aneh lu. Dan bagi kita nggak sadar itu aneh. Bagi kita normal aja sama Andre sama Kayak agak sakit deh. Apa? Aneh banget tuh itu. Dan- Dan pasangan kalian berdamai juga dengan itu. Iya. Hebat nggak? Hebat, Karunia kalian berarti ya, hebat. Karunia. Pasangan kalian lebih hebat lagi. Iya, betul. betul. Setuju. Gila ya. Benar. Iya. Sebenarnya- Gila lu. Gue kemarin nonton vlognya Cepapau nikah kan. Itu kalian dateng, kalian support itu aja aneh lu buat gue. Oh ya? Iyalah, lu nggak lihat kalau di TikTok nih sekarang. Nih ya, problem pertama apa? Yang kemarin rame adalah satu prajurit kita terjatuh, ditinggal kawin sama pacarnya. Itu sedih juga sih. Baru putus berapa bulan terus pacarnya nikah. Terus problemnya sekarang tuh apa? Tips-tips tidak baper di kantor. Tips-tips menghindari selingkuh di kantor. Jadi maksudnya kalau misalkan lagi ngetren apa laki-laki kalau di kantor tuh selingkuh sama temen ceweknya gara-gara nganterin. Oh iya. Gitu-gitu. Maksudnya kayak rentan-rentan hal seperti Iya, itu. rentan-rentan Kita tuh terjadi. Kita bahkan tuh Gisi- mantan gitu gimana gitu Oh. maksudnya. Kayak nggak kayak apa ya? Feelingnya kayak hilang banget aja, nggak ada nganggep dia cowok or ini. Nggak Itu ada nggak ada sama kayak sekali. adik. Kayak Iya. udah Lu lebih muda? Enggak, maksudnya enggak dia lebih muda juga sih. Walaupun beda berapa. Sampai kalau misalnya disuruh syuting mesra-mesraan lagi Udah dia geli. geli gitu loh. Enggak, soalnya ini udah melawan hukum kimia Gen Z ya. Ini nggak bisa ini. Tapi kalau di milenial mungkin masih bisa masuk deh kayaknya. Kenapa? Kayak kalau zaman-zaman milenial tuh kita Lebih les drama kayak gini nggak sih? nggak tahu. Oke, gue mau Kita nanya nggak di ada. tongkrongan kalian ya. Kalian nongkrong di daerah mana sih, Pik kan ya? Pik dan sekitarnya kan. Iya. Gue mau nanya nih, kalau di Jakarta Timur, Nah, misalnya kita setongkrongan nih, misalkan gua, Mufti, kru gua nih, Iqbal, Renner, Akbar gitu kan. Temenan nih, nongkrong di satu tongkrongan bareng nih. Misalnya gue punya cewek, cewek gue putus, itu tuh gak mungkin kalau mereka ada yang nyikat nih salah satu, berantem pasti. Oke. Itu nggak awam, maksudnya nggak lumrah gitu loh. Kalau di kalian gimana? Milenial dan di Mungkin sekitar. kayak gini kita tuh dulu juga nganut western banget. Paham gak sih? Ih, yang kayak kita kan bebas lah. Bebas banget. Kalau Western. Itu mah di Jatinangor juga banyak. Iya, itu mah nggak Ketebak Western. juga banyak Kan maksudnya kayak nggak gimana ya? Nggak ini feeling terlalu too much drama gitu loh. Kayak contoh Friends. Film Friends kan kayak gitu. Dia kan udah pacaran iya, ntar putus, masih temenan, apa segala macam.
Kayak sama si Apa Jo. mungkin gini kali, kita nggak punya temen lain. Bisa. Itu gue lebih setuju. Jadi nggak punya temennya lagi. Sebenarnya Ya kita udah. saking socially awkward nggak punya teman, nggak cocok Jadi bergaul udah sama yang lain bokap kayak. gitu. Nggak punya temen dong. Ya mungkin kayak gitu deh. Tapi itu nggak common gitu loh. Di kita tuh nggak common. Gue pun sampai sekarang ini kalau gue nggak tahu sih ya. Gue tapi jujur kepo karena gue tuh nggak tahu selaan itu kalian tuh di bagian mananya kalian ada titik. Oke, gue berdamai gitu loh. Tapi fun fact-nya adalah di fase-fase dimana pada saat si Mamun nggak ada di LDP, itu kan orang-orang pada mikir kan, Ya. Mamun kemana dari kita sama sekali nggak ada jawaban kan. Iya. Tapi sedangkan sebagai Papau dan Guntur terus-terusan ada berdua. Iya. Ternyata aku baru tahu dari kemarin ada yang bilang ya, si Dodo adik aku sendiri Iya. gitu kan, dia nggak tahu kan kenapa akhirnya kita berdua putus, akhirnya kenapa kamu sempat sama si Mamun kan. Dia mikirnya adalah kamu itu selingkuh sama Mamun. Padahal Enggak, gue jadi izin putus dulu. Gue bahkan izin sama dia, gue sama Mamun ya. Dan aku tuh baru tahu selama ini kayak anjir ternyata orang-orang tuh mikirnya Tapi aku biasa aja kamu tahu. selingkuh sama Andre. Itu. Orang-orang di luar pasti mikirnya begitu. Dan padahal demi kebaikan kamu menutupi muka aku, ngerti gak sih? Kayak kamu menutupi, oh gue putus karena apa nih? Tapi orang-orang malah mikir kamunya sama Andre. Iya. Iya gak? Gila keren gak gue? Gue gak peduli. Gue gak ngerti nih. Makanya kemarin aku chat kamu, thank you ya. Karena itu aku baru kepikiran. baru chat. Jadi Masih ada pengurangan chat-nya. masalahnya juga masih sampai sekarang. Bentar. Ini gue yakin juga pada bingung nih yang nonton nih. Iya. Jadi gini. Kan gini. Jadi kalian bertiga ini tergabung dalam satu grup namanya Last Day Production. Betul. Ko Guntur, Cepapau dan Ko Mamun. Betul. Nah, pacaran lah dari 2000 berapa? 2014. Pas LDP berarti. Iya. Pas LDP pacaran lah Cepapau dan Ko Guntur. Iya. Set, putus 2000 berapa? 4 tahun ya? 2018. 2018. Cepapau sama Ko Andre, Ko Mamun 4 tahun juga. 2019. Gak lama dari dia ya. Gue Iya. orangnya tipenya gak bisa sendiri. Iya, abis itu Gak lama deh dari dia. Abis itu gue sempet berantem sama si Mamun gara-gara itu. Iya. normal. Itu normal. Justru kalau nggak berantem itu yang aneh. Justru gue mau coba track back nih. Maksudnya kalian karena gini nih. Seberapa rumit masalah di pasnya itu pasti ngaruh ke kedewasaan kalian dalam sekarang decision making bisnis. Makanya gue pengen coba urai nih. Karena menurut gue pasti orang yang di rumah tuh pengen belajar juga. Maksud gue gini loh. Kalau memang ini adalah salah satu pilihan hidup bahwa berdamai dengan pacar itu bisa bikin hidup orang mudah ya. Kayak jangan cari gara-gara deh. Bukan cuman bisnis gitu ya. Maksudnya berdamai dengan mantan gitu ya. Itu bisa bikin hidup orang mudah. Pasti orang mau belajar gitu loh. Oh itu pasti. Ketika lu bisa maafin mereka itu lebih buat diri lu sendiri justru. Kedewasaan diri lu, emotional state lu. Maksudnya ya puji Tuhan gue belum pernah punya mantan yang banget sih ya, yang sampai KDRT atau gimana kali ya. Waduh. Cuman maksudnya kalau udah let go ya udah let go. Maksudnya malah happy gitu loh. Kayak kita bisa dapet chance ketemu orang yang ini yang lebih cocok sama kita kayak gitu. Maksudnya kayak udah masa lalu apa sih gitu loh. Kalau buat gue kayak even gue nggak bisa inget kayak dari tadi kalian sebutin tahun gitu, gue cuma bengong kan dari tadi. Gue tuh kayak orang nusuk gue gitu. Gue kenapa kan banyak yang nanya kan kenapa sih bisa maafin, gue juga nggak tahu gitu. Maksudnya ngapain gitu gue jadiin itu tuh problemnya gue. Ngapain gue cari-cari masalah sendiri gitu loh, kayak sosok bikin itu sebagai apa namanya? Bilangnya apa sih? Alasan buat Apa sih yang biasa kalau kambing hitam. Jejak si gundul. kita kayak jadiin itu gara-gara masa lalu gue dulu kayak gitu, kita kayak Gue jadi sekarang jadi jelek kayak gini. iya gitu. kayak gitu-gitu atau enggak itu ngebawa-bawa ke sampai masa kini kayak gitu. Kalau udah masa lalu aja gitu. Lebih kayak gitu. Kalau menurut gue itu juga balik lagi ke
kebetulan kita pribadinya cocok punya value yang sama di arah sana gitu. Kita nggak baper-baper ya kan, nggak inget-inget ini. Gimana. Dua-duanya berarti ya? Tiga-tiganya berarti? Nah kalau itu nggak. Way of life-nya mirip-mirip. Iya, kali. way of life-nya Jadi mirip-mirip. kayak yaudah masalah kayak gini mungkin emang tipenya giniin doang, santai, slow. Terus masing-masing dari kita juga mungkin mengundang pasangan yang kayak gitu juga pola pikirnya. Iya, gitu jadi yang pasangan kayak kita ya pun udahlah bisa emang terima. udah masa lalu kali Bener-bener ya. dia gitu bisa kan. lihat there's no anything gitu Iya, loh. sama Mereka sekali, kalau santai. kita ada something juga bisa kelihatan lah gitu maksudnya. Kayak Iya, ada bener-bener. spark gitu, lu juga bisa lihat Iya, gitu. ada. Nggak ada kan Santai. kayak Santai. bener-bener Iya first Chill. bisnis, cuman memang punya past aja gitu loh. Iya. Iya, jadi udah. yang event beberapa gue udah Cuman nggak inget. yang bikin gue kaget, kadang nih kalau misalnya kita meeting ini semua segala macem, kalian sendiri yang bawa bercanda-bercandaan lama itu yang bikin gue shock. Saking kita udah nggak let go, saking kita Gila udah nih let go orang ya gua kan. ya. Saking itu tuh nggak jadi problem Malah di jadi kita. lucu. Makanya kita berani bring up kalau itu Berani problem. bring up. Dan kita tahu orang kan berasa aneh. Kita gitu. Bisa. Oh, lu sengaja? Nggak, kita dari dulu emang bercanda tuh Agak dark gitu bercandanya baru lucu. Iya. Aneh banget itu. Enggak, cuman maksud gue gini nih. Berarti nggak jarang ngomongin orang ngomonginnya Ngomongin diri dark sendiri. pokoknya dah. iya, bercandaan lu tuh semua. Iya. Semua. Dan kita nggak sadar bikin banyak orang nggak nyaman tahu. Iya, Masa sih? nggak semua. Iyalah kan nggak semua orang ini. bisa masuk bercandaan kayak kita. Bercandaan kita kan kadang terlalu Sakit. aneh. Kadang gue suka males ladenin juga udah. Enggak, soalnya gini nih. Berarti ya, menurut lu Ceko, berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu, bukan cuman pribadi-pribadi yang ada di masa lalu, itu penting banget berarti ya? Penting. Kenapa penting banget? Biar nggak shape jadi kita yang traumatik maksudnya gue gitu di masa depan Iya. gitu. Betul, setuju banget. Karena ya gue nggak tahu ya, mungkin banyak masih ada remaja-remaja galau yang nonton ini atau kayak ya pastilah masih banyak lah, apalagi yang belum kawin. Ya gue juga belum kawin, makanya gue belajar ya. Buat gue hubungan sama mantan tuh nggak selalunya banyak orang yang kayak gue putus baik-baik gitu, atau kayak gue emang udah saatnya putus karena memang udah terlalu toksik gitu-gitu semua segala macam. Cuman kalian kan sampai di state netral nih, sampai bisa bisnis, sampai bisa bangun, sampai bisa punya masalah baru tanpa harus nimbun masalah-masalah yang lama, bikin kalian tambah kesel gitu kan. Itu kan suatu hal yang dewasanya tuh next level banget gitu loh. Ini menurut gue lebih dari bisnis yang ngasih nasi ke periuk lu gitu loh. Jadi ya buat gue ya berarti kalian Tapi semua itu di juga rumah. termasuk sih. Apa? Itu Kalau juga nggak termasuk. kalau nggak gede banget juga mungkin capek kali ya. Apanya tuh? Ah masa sih kalian humbling aja. Centong nasinya. Iya. Kalau nggak gede banget juga Jadi nggak maksudnya? tahu juga. Hah? Jadi maksudnya gede banget. nanti ada pertanyaan. Iya. Cuman maksudnya karena itu juga cukup menguntungkan buat kita ya, makanya kita juga sayang ya untuk let go ya. Iya, cukup besar. Enggak, fotonya di take out. Menurut gue kalian masih temenan baik, masih bisa liburan bareng. Nah, itu kita Kalau nggak tahu. liburan Gimana kayaknya tahu? susah kalau udah punya keluarga. Iya. Karena kita bagi waktunya susah banget. Iya. Temen juga kan Temen rata-rata baik? gitu. Temen baik iya sama, gue juga temen baik juga makin berkurang semenjak punya keluarga. Kalau Leon bukan teman baik loh. Dia temen Oh, iya. baik Baik. yang menguntungkan. Oh gitu ya? Iya. Oh ini gue jadi baru paham nih. Iya, Ya benar kata Papa. Mungkin kalau centong nasinya nggak seberpengaruh itu di dalam kehidupan kita, bisa aja mungkin Mungkin kita iya. udah nggak temenan, udah apa ya temenan baik aja, nggak yang slack gitu kan. Iya nggak selek juga. Tapi karena ini Cuma mungkin maksudnya, sangat berpotensi besar, menguntungkan dan maksudnya gue tahu masing-masing dari kita berdua bisa ke arah sana dan bisa bikin ini lebih gede lagi ya kita sayang untuk Pertanyaan melepaskan menarik kita nih gua berdua. nih. ini realistis ya maksudnya Iya. kan kayak kita partnership, bukan kita ngomongin soal kita tuh bekas mantan nih ya. Oke. Kayak gue sama lu pun kalau misalnya centong nasinya nggak gede-gede banget, gue bisa tahan berapa lama sih partnership sama lu? Yang kayak gitu sih. Iya. Nih, pertanyaan gue. Misalnya kita lagi tengah-tengah rebuild lah. Kita lagi ngelihat hotel nih lagi, baru mau naik nih ya. Terus ada muncul pertanyaan gini. Kalau menurut lu, pas lu bangun hotel,
tanpa cepapau bakal segede gini gak? Enggak. Lu Ceh? Enggak sih. Menarik. Jadi kita ngelihat nih mutualismenya di bagian mana, jadi kita ngelihat. Di Oke. mana? Hah? Di mana? Lah kan tadi lu udah bilang, jadi maksudnya valid. Itu kan gue pertanyaan yang melengkapi bahwa ya kalau kalian memang bener, gue pikir tadi kalian bilang misalkan kayak ini memang seberpengaruh itu ke centong nasi yang kalian ini, ke rezeki yang kalian dapat dari hotel gitu kan. Gue pikir tuh kalian cuman humble aja, humbling aja. Gue pikir kalian gak bener-bener di situ karena menurut gue pikir ya pertemanan kalian ya tulus gitu. Maksudnya fotonya di take out, lu tetap akan temenan baik gitu. Belum tentu. Iya. Belum tentu. Belum tentu. Anjir, ini dia nih, real deh, real. Iya gak sih? Iya sih, tapi kalau yang bisa terima setanya lu sih kayaknya cuman kita doang yang gila sih. Iya benar. Kamu juga. Kamu juga yang bisa nerima, aku juga. Enak aja. Banyak. Saya harus bisa kayaknya. Gue gak parah-parah banget dibanding lu. Kita baru kenal 1 tahun, tunggu dulu lu 12 tahun kayak gua. Iya. Iya, udah kan mendarah daging pahit. Kita panggil Andre lebih susah temenan sama lu apa sama gua? Tanya siapa? Andre. Tapi mereka unik gak sih? Ini gini lah kalau di kantor begini. Iya, tapi berarti keren banget sih maksud Ya gimana gua. bisa tahan ya kan? Hah? Kalau misalnya bisa gak temenan lagi, gak usah temenan lagi. Masa sih gitu, Ceh? Enggak lah, lu pasti Bisa. kangen lah. Tapi apa yang terjadi? Soalnya yang maksudnya bener-bener, maksudnya sefrekuensi kan juga jarang ya. Kalau Iya. kita tuh lumayan, mungkin karena itu growing up together, jadi dunia mainnya tuh dari dunia main, dunia kerja tuh sama. Sama. Jadi bercandaan apa? Semua Udah ini ya. Pola pikir. Semua sama. Oke. Gua ada hal yang menarik nih. Jadi gue melihatnya ya Hoto World bisa meraih kesuksesan secepat ini ya, 1 tahun 2 tahun ya, baru kemarin 2 tahun. Wih, Hoto ulang tahun. Itu karena pengalaman lu ya dari ngonten 8 tahun kerja bareng-bareng itu kan Ini gua sendiri bangun aja, sinar. apa kan? Oh nggak apa-apa. Katanya tadi Lu mau tidur juga nggak apa-apa, yang penting ada suaranya. Terus lu tiba-tiba ada F&B, abis itu lu biote, abis itu lu Hoto. Iya. Itu maksudnya ya bukan berarti lu Hoto ya hoki gitu loh. Lu belajar dulu dalam waktu 8 sampai 10 tahun ke belakang sampai akhirnya ilmunya lu bisa taruh di Hoto. Siapa yang punya ide pertama Hoto tiba-tiba multigrain? Anjir. Boleh dong makan buat siapa? Kok bisa Ceh, itu dari mana Ceh? ini sih dari Makonnya juga nawarin nih, gue ada produk bagus, terus kita tes iya bagus nih ya kan, terus gue ke partner gue lah tuh ACC. Gimana nih, oke nggak gitu, terus awal siapa yang mau minum minuman beginian, Oh gitu. Kayak gitu dia kan lucunya, terus gitu. Tapi kenapa tetap di fight sama Koleon? Nggak biasa, pokoknya kalau kita sebagai partner itu selalu dia yang punya ide, gue selalu yang mempertanyakan. Oh gitu. Selalu. Semua hal. Jadi selalu gue yang cari apa nih, kalau begini gimana, kalau begini gimana, kalau begini gimana gitu. Gue selalu cari yang selaannya. mempertanyakan. Kalau dia selalu yang kayak gue maunya begini. Gue yang punya visinya dan gue harus selalu mempertanyakan itu sampai gue kehabisan kata, dia tetap yakin kita jalanin. Oh gitu. Gitu. Emang Kalau ada sampai kehabisan kata, jangan ini, dia tetap mau. Harus berarti jalan. ini bisa berhasil. Udah berapa kali kayak begitu? Hampir seluruhnya dalam kehidupan gua. Oh gitu ya. Selalu terjadi kayak gitu, iya. Jadi ya udah begitu, saking tektokannya kayak begitu dulu. Kalau dia udah yakin sesuatu, gua mempertanyakan sampai sedetail apapun, dia tetap mau. Ya udah, kita gas. Ini kayak terlalu serius kita ya. Wah, muncul. Oh iya, sorry. Kopi udah nyala. boleh. Oh iya nyala. Kalau apa? Mie mau mie. Oh, mau. Mau mie. Mau. Boleh lah nyemil-nyemil. Bener. Nah, cabai hijau kan? Iya, cabai hijau. Mau dong. Tapi nggak ada ceker. Iya. Gimana sih? Bisa
Bisa bikin ceker di atas. Beneran, gue udah pernah ini coba. bikinnya di atas. Iya, di atas. Oh, bukan dari. Si Bibi diajarin, terus Oh, di nice. Riku. Ih, enak banget. Very cool. Ya, soalnya Kayak Bibi punya bisa lebih enak deh feeling gua. masa? Iya. Bibi-bibi ya soalnya. Iya. Tapi cekernya kemarin sempet rada kurang. Oh, kenapa? Karena masaknya harus batch gede gitu kan. Terus kayak gua gak ngerti sih kemarin iya, pas iya. bikin Kenapa nggak sedikit. cekernya ambil dikit dari sana taruh sini frozen? Ada cekernya nggak bisa nggak tetep beda. Beda. Si Bibi soalnya aku kemarin juga lihat dia bikin sambelnya kayak mantep banget. Oh iya ya, Masak Caca lihat ya, ya. iya. Iya, nyambel tiap hari Kayaknya nyambel. punya Bibi bisa lebih enak. Oh gitu ya? Iya, tangannya udah biasa tuh ngulek. Lu di rumah ada Bibi nggak? Ada Mbak nggak? Enggak. Terus panggilannya Bibi lagi. Iya, nggak mau dipanggil Mbak. Pertama Keren kali. ya. Orang mana sih? Orang mana? Ya? Orang Purwokerto. Ya? Nah, kita ngomongin yang seru-seru aja nih. Yang gue lihat nih ya, dari zaman lu ngonten, ya kan, lu kan ngonten heavy production kan, skit, bisa syuting di luar, di cafe, itu lu nyewa-nyewa gak sih? Enggak ya, barter, Dulu enggak. izin. Nah, abis itu sampai akhirnya lu bikin bisnis F&B, tutup, abis itu lu biote, udah tutup belum ya? Masih. Belum masih. Foto, ya kan? Nah, yang gue lihat nih ya, yang bikin kalian cocok nih dari semua obrolan tadi, gue tahu apa? Karena kalian mengemban nilai all out, bener gak? Ya. Bener apa gara-gara gue ngomong nih? Baru sadar kayaknya. Baru Salah sadar. satunya, Salah satunya. Iya. Tapi iya. Tahu nggak gue nebaknya dari mana? Dari mana? Nama Last Day Production. Ah. Bener gak? Iya, Benar, benar. 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 Apa artinya Last Day Production? Hari terakhir melakukan sesuatu Terus seperti seperti hari hari terakhir. terakhir. Masih bisa banget gitu loh. Coba di replay guys, di planning. Iya, bener apa salah? Iya benar. Benar. All out. Itu yang bikin kalian cocok. Iya. Salah satunya. Kayak pasukan berani mati kita ya. Buset, geng kali kita nih. Geng nih. Ya, salah satunya itu ya. Iya. Tapi kita sendiri nggak sadar sampai ngomongin. Iya sih, pas lu ngomong kayak iya juga ya, iya. Karena tadi gue coba naker-naker. Hebat juga lu, sales. Oh ini partner Cheers. gue setengah-setengah. Ini abis itu gue ngerasa kita nggak cocok karena nilai-nilai yang diemban beda. Ya. Sedangkan kan maksudnya kalian selalu cocok ketika bersama, berarti maksudnya kalian naker level kerja kalian segini lah. Terus kan memang Nggak ada, kita merasanya harusnya partner kita kan Levelnya setara. Ya. gitu kan. Sebenarnya untuk masalah risk taker juga gitu kali ya. Kayak Mungkin itu juga karena kita obrol-obrol. Mungkin karena itu juga kali ya lu cocok sama gue ya. Iya. Gue kan juga Kita kalau lihat ada terjun lu itunya. pala duluan gua. Iya. Iya. Bener. Iya, lu juga ya kalau terjun pala duluan ya. Iya, resiko belakangan. Resiko kayak udah nggak kelihatan resiko. Udah nggak ngelihat resiko dulu kali ya. Iya, kita sebenarnya dari sisi itu ya nggak ada Cina-Cinanya tuh. Emang iya. Emang iya? Iyalah orang Cina kan dagang, bangun dari kecil ke gede. Safety. Mak gua kalau ngomong bisnis sama gua kagak tahan. Sakit kepala, garuk-garuk. Aduh, lu mah nggak ada hitungan matematikanya sel. Itu. Gitu. Iya, Itu kita Bang. nggak ngitung. Sama Iya sekali. kan? Kita Sama nggak sekali. ngitung. Nggak ada. Iya bener makanya. Nggak ada dalam Kita kamus. duit itu kesekian ya. Iya. Kita yang penting terjun dulu. Terjun dulu. Iya, karena menurut gue ya, nih dari konten tiba-tiba F&B, ya gue juga sih. Maksudnya tapi pivotnya tuh perlu dipelajari ini. Maksud gue, menurut gue ini orang yang mau nonton di sini ya, selain hubungan lu berdua sampai sekarang itu, tapi sekarang kita udah tahu nggak aneh, karena ya kita nggak, ya selain mutualisme, ya ada transaksionalnya juga di situ kan. Nah. Itu tuh tapi menurut gue grow-nya itu aneh gitu loh. Maksudnya gue nggak tahu apakah kalian memang beneran transaksional atau rada-rada nggak mau ngaku juga dikit. Ini lagi mie. Maksudnya? Mie. Coba, saya jelasin coba. Nah, Boleh. pasti kamu juga nggak ngerti kan? Enggak maksud gue. Pasti Gue mikirnya nggak gini ngerti. karena enggak. Pasti dia nggak ngerti loh. Dia tuh cuman malu mengakui. Makanya dia sembunyi belakang gua. Biasa. Ini cabai hijau. Ini kayaknya ayamnya lebih banyak nih. Oh, kamu tahu. Tahu lah dari muka lu senyumnya udah kayak tunggu sales aja yang jelasin. Enggak, jadi ini kayak menurut gua kalian nggak mau ngakuin aja sebenarnya kalian tuh masih peduli satu sama lain gitu. Oh.
peduli lah, pasti ada peduli lah. Kalau enggak itu sama ini kita temenannya fake dong. Iya, cuman tadi kalian ngaku-ngakunya kalian tuh transaksional gitu. Oh, maksudnya kalau secara realistis sebenarnya ya kalau nggak ada duitnya juga belum tentu ya kan. Maksudnya kalau Berapa chance-nya dari 100%? Kalau Nggak kita temenan sih ya? lebih kayak mikirin pasti ada mikirin perasaan pasangannya juga. Iya. Paham nggak? Maksudnya kalau ini lebih baik untuk pasangan kita gitu, kita juga paham nggak? Wih. Gue udah malu pinter nggak? gali-gali nih. Wih. Jauh loh. Dari lu tadi ceritanya ngambang-ngambang sampai lu ngomong sini jauh loh. Asik. Udah bisa. Disogok mie ayam langsung keluar semua. Tapi care banget. Care banget. Pasti. Peduli. Ini yang gue mau denger. Peduli banget. Bahkan udah sampai kayak keluarga sendiri gitu. Pokoknya kalau dia kenapa-napa gue juga ikutan stres. Iya. Iya, Oh, pasti. kalau gitu. Iya dong. Silakan dinikmati itu cabai hijau. Ini gue yang biasa nih. Asik, thank you. Kalau Makan mau dulu. tambahin casu nih cabai hijau. Karena lu kan suka nambah-nambah. Maksudnya? Cabai Cabai hijau. hijau. Chili oil. Oh iya, thank you Iya, loh. silakan dimakan. Aduh. Udah gila. mulai kenal gue juga nih. Dari kapan podcast makan bakmi, coy? Oh. Makannya dulu, makan dulu. Makan. Makan guys, makan guys. Iya. Lebih enak di sini kan. Pip. Kalau orang Betawi bilang ini apa nih? Lagi ngaceng ini. Gila, ya ih. Enak banget. Lu sih kalau nggak gue suapin. Enak banget ini, gila. Kayak biasa aja. Kita buka franchise sudah bibinya tapi. Harus Gue bibinya. tinggal sendiri lagi dong. Iya gak? Kalau bibinya yang quality control. Pakai Emang minyak mie tuh- cabenya sih enak loh. Emang mie tuh bedanya diadukan sih ya. Sama kematangan mie-nya. Ini mah sama kali kematangan mie. Beda. Iya, tapi kalau kali ini kan adukannya lebih nikmat. Iya benar. Tapi sampingannya ya. Tapi sampai transaksional. Jadi ini orang Care, nontonin sampai care. kita makan ya? Lah ya iyalah. Kocak ya. Di luar nilai-nilai LDP banget ya. Emang gini kita. Dulu tuh kita juga ini banget. Apa? Sangat idealis banget soal konten. Dia lu saklek, Parah. perfeksionis. Parah, kayak gue baru sadar pas lu ngomong. Kita nggak bakal shoot kalau misalnya emang Mood jelek. bukan apa sih kayak dia gitu kan. Maksudnya adegan yang kelamaan kayak gini nggak mungkin dimasukin sama si Leon. Oh gitu. Dia tuh bener-bener yang kayak yang bener-bener liatin banget kayak gitu. Dia pengennya kayak kontennya harus ada sesuatu gitu. Gila padahal dulu lu ngupload konten 4 menit ya. Enak banget ya kok ya. Lalu habis makan mie ya. Nih. Lu gak mau chili oil lagi? Enggak. Udah enak. Sampai seruputnya gila banget. Iya. Aku nyesel. Kenapa? Bilang jangan pakai daging cincang tadi. Enak kan pakai dagingnya? Gua kurang demen makan daging cincang. Daging Tapi nggak cincang apa-apa. tuh yang mana? Yang ini. Iya padahal Iya. tekstur. Yang tekstur. Oh lu sukanya yang lempeng-lempeng gitu ya? Soalnya ini kan ngikut alirannya Yamin kok. Bukan Siantar. Kalau Yamin gini emang. Gede cuma. Iya. Hah? Itu enak beneran guys. Enak beneran guys. Dia gak ngomong. Iya nggak apa. Ajar dulu. Terus udah siap ngobrol gue baru tanya. Tapi enak banget. Oh, gue mau nanya dah. Sebenarnya Hoto nih ya, kan orang banyak nggak tahu ya. Sebenarnya Hoto tuh apa sih kok Guntur? Lucu banget ini. Aku harus jawab gak sih? Jawab. Gimana sih? Inilah. Ini hal paling penting loh. Iya loh. Foto itu apa sih kok Guntur? Lu langsung ditanya. Foto Ini itu lu adalah Hoto itu adalah. Langsung nge-rap. minuman multigrain terbuat dari kacang-kacangan dan ubi ungu. Video mana? Apa jadi Hoto tuh Ya, apa sebenarnya? real. Foto tuh apa sih? Foto itu adalah karena kan gue dulu apa ya, kayak gue tuh dulu kan nggak sehat banget pernah hidupnya gitu kan, Iya. sampai bisa sampai segendut itu kan.
Gue kemarin nonton vlog lu nikahan Ratu Ayu. Buset itu lu kok. Wah gila lu berapa ratus researchnya kilo ya? sedalam itu ya. Berapa ratus kilo ya? 93 apa 92? Tinggi lu berapa? 161. 163. Berapa? Aduh, aku ke spill tinggi aku. Lah, emang kenapa kok? Soalnya selama orang-orang selama ini Dipikir lu tinggi. dipikir gue tinggi. Pas ketemu semua pada kecewa. Kita Pendek banget nih orang. short kings. Hah? Kita short kings. Lu lumayan los. Tapi Iya. gue tetap di generasi gue tuh gue ceper. Ah, lu. Adek gue SMP kelas 1 177. Gua bisa setinggi lu itu udah syukurnya sampai sembah sujud. Ini gua beneran seketek lu doang. Lu masih menyesal punya kehidupan lu tingginya segitu. Dong lihat. Saya harus nggak bersyukur. Tapi Iya. ya lu setinggi ini mulai dari kapan? 161 mulai dari kapan? SMP abis itu gua udah naik lagi. Lu kasih tahu ya, gua sampai SMA. Gue sampai SMA tinggi gue masih 150 SMA kelas 2. Gue aja bingung mantan gue ngapa mau sama gue itu. Abis itu naik. Habis itu naik baru SMA kelas 2. Lu harusnya bersyukur. Gua SMP udah stop. Makanya jangan banyakan. Gue baru SMA kelas 2. Tuh, kamu dari SD. Enggak. Tapi gue telat emang pubernya. Oh iya. Gua dulu SMP bangga paling tinggi. Tuh. Satu kelas. Iya, Abis itu itu maksud stop. Oh, lu ngatain orang nggak? Enggak. Jangan bohong. Enggak. Dulu gua masalahnya. Dulu gua kan paling pendek selalu gua sampai gua SMA kelas 2 di kelas gua selalu paling pendek. Cuman ya gua selalu gini. Nah, itu Ngatain gua orang. enggak gua punya kebiasaan. Gua pokoknya pakai kartu counter attack lah. Kalau gua lagi dizolimi gua pasti doain yang nggak baik. Karma nih. Bener, semua orang yang ngatain gue sekarang segini gue. Dulu ada temen SMP gue ngatain gue jamur, jamur udah rambutnya begini, pendek. Gila gue bilang, kanes, tau gak lu obat jamur? Hilang dong kalau dikasih itu, tau gak lu? Parah bercanda lucu banget. Bercandanya lucu. Dan orang penabur. Tapi itu Temen lu pinter lucu, deh kayak bisa teman jadi lu. skater. Iya. Kanes, iya. Kantor, Gimana? pegel-pegel ya kanes. Iya. Terus aduh gue bete banget sih anjir. Tapi dulu sebagai laki-laki memang ya kalau sekarang kan beda ya. Kalau dulu kan SMP, SMA ganteng tuh tergantung tinggi. Iya. Iya gak sih? Iya. Lu tinggi behelan aja. Oh. Ya gitu dah. Mau ngomong apa sih? Hoto sih apa sih kok guntur? Oh iya. Dulu kan gue sempet hidup nggak sehat banget kan. Iya. Terus kayak sempet trauma lah gitu loh. Kayak bener-bener sampai kayak anjir gila gue nggak mau lagi dah kayak begini gitu kan. Terus kan pas lagi diet itu bener-bener nyari kan makanan-makanan yang apa namanya, makanan yang sehat tuh kayak gimana gitu. Dan ternyata susah. Soalnya lu kayak buka Grab apa sih aplikasi tiap hari nyari gitu kan. Sebenarnya buat nyari makanan yang sehat itu tuh bener-bener susah banget gitu loh. Bener-bener literally susah banget kalau mau cari. Paling ada apa? Salad. Tapi kan mungkin tiap hari makan salad lagi. Salad pun ada 100.000 sehatnya, lagi. mayonesnya kebanyakan. Oh gitu ya? Iya, gitu-gitu kan dressingnya juga parah gitu-gitu. Akhirnya ya setelah kita cari tahu lagi gitu kan, ternyata emang Hoto itu bagus banget buat penggantinya serat dari makanan yang kita jarang makan sayuran tiap hari gitu loh. Kayak lu pesen nasi uduk gitu kan, kayak ini nih, mie. Sayurnya cuma begini. Iya. Dan ini aja gua nggak makan. Lu parah emang. Gitu Padahal kan? biar bisa Kayak nasi uduk gitu kan. Timunnya tuh cuma 1-2 biji doang bener-bener gitu. Dan ternyata itu kita kekurangan banget sebagai manusia. Dan kadang kayak gua aja gitu yang udah aware sama kehidupan sehat, ini aja gua nggak makan. Iya. Karena emang udah nggak kebiasaan makan dari dulu. Gue tumbuh di dalam kehidupan di dalam keluarga yang keluarga gue itu nggak menyuarakan gue untuk makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak, jadi lifestyle gedenya. Dan gue kurang akan itu. Dan ternyata setelah lu mencukupi kebutuhan serat lu,
kacang-kacangan, biji-bijian, malah tiba-tiba secara tidak sengaja masalah kesehatan itu bisa terselesaikan. Itu Banyak yang bisa terselesaikan. Itu yang kita kaget awal-awal. Pas Jadi, kita bikin foto, you see kita problems ya, guys. iya, awal kan si Papo datang ke gua gitu kan. Ada ide gitu kan. Nih, ayo kita bikin kayak begini. Dari dalam hati. Siapa yang mau minum kayak beginian? Iya, itu kayak lu ngerubah lifestyle orang. Bener. Iya, kayak apa? Tapi setelah gua research, setelah gua kasih orang banyak buat coba, gua kaget banget. Bahkan yang sesimpel waktu itu testimoni awal itu ya, itu dari orang yang kolesterolnya layarnya kencang jadi nggak kencang. Itu aja gua awal kaget. Cuman kita Kok nggak bisa gitu mau dari terlalu jual ke arah sana ya, karena Iya. kita kan nggak mau dilihat sebagai obat-obatan. Iya, tapi awalnya tuh kita kaget gitu. Kenapa dengan mencukupi makanan sehat aja masuk 1 saset sehari makanan sehat masuk ke dalam badan lu, tiba-tiba itu semua bisa bisa bantu diselesaikan. Berarti intinya sebenarnya penyakit yang dialami orang sekarang kan ya berarti karena lu sehari-hari makanan lu jorok, intinya gitu doang. Tapi kalau lu tiap hari, nah orang biasa mulai hidup sehat juga cuma paling sehari, 2 hari, 3 hari, nggak bisa ngerasain dong benefitnya. At least lu prolong lebih lama, seminggu 2 minggu. Dan Itu pun nggak cukup seminggu 2 minggu. Iya, dan ternyata Hoto bisa bantu tools ke sana, itu yang gue seneng sebenarnya. Jadi Hoto itu apa sih? Jadi Hoto itu adalah lifestyle. Yes, Iya. lebih kayak gitu sih. Karena gua jujur ya, kalau gua adalah seorang manusia dan gua misalkan mau jadi businessman gitu ya, gak akan gua kepikiran bikin minuman multigrain, minuman biji-bijian gitu. Siapa yang bisa mikir? Itu. Jadi menurut lu ini rezeki banget dong ya, orang Cipapo tiba-tiba datang lu kagak mau ininya. Iya. Terus tiba-tiba lu riset. Iya, Kayak pasti. ada hokinya, bukan tiba-tiba riset. Ya, gue paksa dia riset. Iya, mau Kalau nggak mau. karena dia nggak percaya kan, dia kan lagi nolak ide gue. Yaudah lu coba cari Dan tahu deh. setelah kita waktu itu pernah bikin burgusi, kita takut kan, kita trauma kan, maksudnya dengan lu jual makanan yang lu nggak punya kontrol enak apa enggak gitu kan, ntar kenanya muka gue juga udah nggak mau tuh. Kayak ini beneran harus works, ini produk beneran harus ngefek ke orang. Gue nggak mau kita jualan barang, kita banyak duit, tapi orang juga nggak bisa dapat benefitnya buat apa? Buat apa kita Cuma jual jadi mudah bom doang waktu gitu loh. doang. Nggak mau, gue mau jual barang, ini barang beneran harus bisa ngebantu orang, harus bisa berguna buat orang. Karena jujur kita bukan dari bisnismen gitu loh, kita ngejar duit doang. At least lu pokoknya beli barang dari kita, produk kita, lu harus dapat benefitnya, lu harus dapat value-nya. Kalau nggak buat apa? Gila ya, berarti testimoni yang lu lihat setiap hari, yang lu bilang di airport orang nanya asam lambung udah redaan, tuh lu happy banget dong ya? Happy banget. Kayak bisa bantuin orang yang masuk rumah sakit. Apalagi buat orang asam lambung, kan nggak enak banget gitu. Iya. sebenarnya. Karyawan gua tuh asam lambung. Iya. Gara-gara sosokan intermittent. Sehari makan sekali, gua bilang gila, dia bilang. Yes, dan lu lagian apa ya namanya ya? Asam lambung tuh sakit banget kan. Nggak Sakit, enak banget. orang kan sebenarnya, aduh, ntar gue jadi kayak dokter-dokter. Ini setahu gue ya. Nah. Zaman dulu kan ada penyakit namanya angin duduk. Hmm. Itu vonisnya 2, antara dia karena asam lambung naik, shock, gak bisa napas, meninggal, atau ya dia sakit jantung kan. Itu betul. Nah jadi ya masa kalian, ya gue sih nggak mau ya meninggal angin duduk. Betul. Dan kebanyakan orang asam lambung kan penyelesaiannya apa? Obat-obatan. Iya Ininya. benar. Walaupun kita nggak tahu ya sebenarnya Pelapis itu bagus apa lambung, enggak, gitu-gitu. apa gimana. Tapi kan kalau bisa yang dibenerin dengan yang alami, bisa dibenerin dengan lifestyle, kenapa enggak? Tapi masalahnya gini juga, orang yang asam lambung nih ya Los ya, Iya. nggak punya kepikiran, oke gue asam lambung, gue banyakin makan sayur-sayuran dan buah-buahan tiap hari, Rata-rata siapa tahu orang sembuh. nggak sadar. Kan nggak ada yang mikir kayak gitu. Asam Bener. lambung pasti langsung carinya biasa obat. Iya, gue sebelum minum, gini gue asam lambung, gue sebelum minum kopi, gue makan dulu lah pepaya yang banyak, gue makan dulu lah sawi yang banyak sebelum minum kopi. Nggak ada yang kepikiran kayak gitu. Bener. Bener gak? Bener. Tapi Hoto ini, lu sebelum ngopi,
lu minum hoto dulu, itu tuh dia ada kayak seratnya yang ngelapisin usus di dalam supaya pas lu minum kopi setelahnya itu asam lambungnya nggak naik terlalu banyak. Itu udah banyak banget semua orang yang minum yang udah rutin minum hoto, yang mereka punya asam lambung sebelumnya nggak bisa minum kopi, jadi bisa minum kopi lagi. Itu juga gue amazed banget sama kacang-kacangan dan biji-bijian ini. Ternyata sewah itu. Tapi orang tuh nggak banyak yang ngeh dan nggak banyak yang oke, gue minum kacang dulu deh sebelum minum kopi. Ya kan nggak mungkin gitu kan. Makanya Nah, Fun fact. Gue adalah orang yang dulu nggak pernah minum kopi. Sebelum jadwal gue kayak gini nih kayak sekarang. Gue adalah orang yang setiap hari makan buah. Dan buah favorit gue adalah pepaya. Oke. Ya kan. Nah, sampai akhirnya gue ngerasain yang namanya training camp tinju. Ya kan. Gue training camp tinju, gue pikir dengan lifestyle gue, walaupun dulu gue makan masih belecetan ya, cuman kan maksudnya gue pasti buah masuk, sayur pasti masuk. Itu gue pikir ya apa sih, gue nggak akan butuh sarapan dulu gitu loh. Kalau emang gue ya latihan bangun latihan gitu kan. Sampai akhirnya yang gue cerita sama kalian, gag reflex kan. Jadi gue gerak dikit memuntah, memuntah karena simply perut kosong. Barulah. Nah terus gue mikir dong, lah kalau gue perut kosong gue harus potong paya dulu, apalagi gue bujang. Jadi gue ada bibi nih baru sebulan. Jadi masa gue harus potong paya dulu atau gue harus rebus telur dulu setiap gue pagi. Nah barulah gue ada hoto, walaupun gue bukan orang dengan masalah asam lambung ya, gag reflex tuh jadi kayak rasanya tuh karena kosong kayak dinding-dinding. Iya, jadi gue mual gitu. Nah itu semenjak gue minum hoto beneran hilang, hilang. Sumpah, gue tes. Oke, gue mau latihan keras nih. Gue ngambil hoto deh. Semenjak gue maksudnya bener-bener, gue kan sekarang ikut memasarkan produknya gitu kan. Oke, apakah memang gue kemarin fisik gue makin meningkat atau memang karena hoto? Di sekarang nih, gue udah bisa eksperimen sama badan gue kan, karena gue naik turun. Maksudnya buat orang yang sering olahraga tuh jadi udah ngerti lah. Jadi kan gue naik turunnya intensitas dan segala macam gue udah paham. Nah sampai gue ada gue 2-3 hari ini yang kan ada satu peak, misalkan hari Rabu sering end conditioning ya. Jadi 3 hari ini gue ngambil foto gitu sebelum ini. Terus gue bilang yang ringan cuma angkat beban doang, nggak problem. Yang berat nggak bisa diaduk. Gag reflex gue tetap muntah, dan muntahnya tuh muntah kuning, muntah asam lambung. Terus gue coba lagi minggu depannya, pakai hoto lagi, paginya nggak muntah. Ini real gue tapi bukan yang kayak asam lambung sampai sakit gitu. Jadi buat gue ya memang yang paling ngebantunya ya, yang paling resonansi di gue adalah ya, lu nyeduh, nggak ada tuh 30 detik, tuang air panas ya, apalagi orang sekarang. Ya ada juga sih rumah yang nggak ada dispenser ya. Ada juga, cuman maksudnya kalau pakai dispenser pun ya paling lu butuh 2 menit 3 menit gitu di api panas. Itu thank you banget sih. Gue merasa maksud gue ya hebat gitu loh. Maksudnya buat lu bisa edukasi ke arah sana. Maksud gue gini, dengan produk lu bagus pun buat gue ya, untuk seorang business owner. Ini gue bukan ngomong karena gue dalam hotel. Ini gue berusaha jadi podcaster yang baik ya. Untuk bisa memilih narasi edukasi yang lu taruh buat lu pasarkan itu caranya banyak banget. Tapi thank you kalian berdua memilih the most ethical way to to market them gitu loh. Itu gue sangat-sangat bersyukur gitu. That's why juga gue masuk ke hoto gitu. Karena menurut gue sangat-sangat banyak produk. Maksudnya gini lah. Hampir semua produk yang bertahan di market pasti bagus, 1000%. Itu udah mutlak tuh ya. Maksudnya ada manfaatnya. Tapi kan cara memasarkannya itu yang berbeda. Betul. Cara memasarkannya itu yang boleh ngapain aja gitu loh. Sama kayak misalnya gue content creator gini ya. Anggap semuanya tujuannya adalah untuk laku misalkan. Atau kayak viewsnya banyak. Viewsnya banyak kan pilihannya 2. Bikin skrip yang bagus atau bagi-bagi duit gitu. Ya gitu-gitulah.
gitu-gitulah, giveaway gitu kan, follow dapat iPhone, itu kan yang nggak ada problemnya juga ke arah sana karena nggak ada aturan yang benar yang mana yang salah. Cuman maksudnya gue sangat thank you, you guys choose the most ethical way to market the product gitu. Nah pertanyaannya nih, mau kemana ini? Hoto tuh mau lo bawa kemana? Kalian mau bawa kemana nih sebagai nahkoda kapal? Karena gue kan ngikut aja. Aduh. Ayo gimana Pak Mau? Kalau kita tuh lihat kayak di Cita-cita paling mentoknya. cita-cita paling mentok ya. Iyalah. Waduh, pengen bisa segede Unilever sih kalau Unilever. Orang tua gitu ya. Iya, dengan quality produk yang bagus gitu kan. Sebenarnya Indonesia tuh bisa banget ke arah sana. Cuman kalau gue lihat tuh masih beberapa money driven banget gitu. Money driven. Iya. Kalau di luar negeri kalau gue lihat tuh company tuh banyak banget yang ini company tuh yang bener-bener memikirkan rakyatnya gitu. Oh jadi intinya adalah solving problem. Iya, solving the problem, the real problem yang dialami kita orang Indonesia sebenarnya seperti itu. Tapi nggak cuma jadi brand indie tapi benar-benar bisa big. Balik lagi kita juga idealis gitu kan. Dari dulu kita bukan lahir sih. Dari dulu kita ngelakuin YouTube juga idealis apa. Kita mau bikin suatu produk misalnya ya kalau brand lain gitu misalnya kan. Brand lain pasti udah ada strategi yang sendiri dalam kayak misalnya mau naikin penjualan. Oke, satu produk ini udah naik, untuk menaikkan produk omset lagi misalnya mereka langsung buru-buru bikin produk kedua. That's how Ini kenapa Hoto nggak keluarin SKU baru? Iya, Cuman susah foto aja gitu. Buat ke arah sana susah. Kita bener-bener kayak beneran nggak sih ini ada manfaat buat orang? Nyobain Kita aja gitu. stres. Kalau misalnya produk lain kan kayak yang penting tanpa SKU gitu. Itu cara bisnis biasa berjalan. Katanya sih caranya kita nggak akan berhasil, tapi makanya kita mau lihat. Siapa yang bilang? Banyak yang bilang, maksudnya kalau secara business wise, kalau dikalkulasi, lu buang waktu berapa lama lu harusnya bisa dapat duit kayak gini gitu. Lucu banget Cep Pamo tuh, pertanyaan yang dia menarik dia bisa menggebu-gebu, kalau yang ini dia. Mufti mau nanya tuh katanya. Mau nanya. Oke. Yang pertanyaan buat lu Los. Jadi lu kenapa lu masuk Hoto? Bener juga tuh. Lu sendiri kenapa mau masuk? Betul. Kenapa lu sampai kayak mau nanya gua. Kenapa lu sampai kayak karena kan banyak banget pasti bisnis yang mau ada lu lah di dalamnya. Betul sekali sih. Sales exclusive. Oh ya, it's exclusive. Belakangan banyak ya habis Beyond 2. Cie. Ini oke dah. Ini buruk kali. Ya, jadi kenapa? Tapi emang hebat loh, lu masih muda bisa bikin satu acara kayak Beyond tuh itu gila gua banget. Lihat lu keren banget sih, Gila banget. jujur. Dari segi mimpi, ya kan? Iya. Mulai cuma dari TikTokers. Iya loh. Gila. Siapa sih nih anak kecil satu coba? Jadi sebenarnya Kamu cocok juga bawa podcast. Betul dong. Makanya kita kalahin. Iya. motivasi gue sih satu sih dari gue kecil ya. Itu mau ngalahin Mr. Beast. Enggak, bercanda gue. Enggak gue. Apa ya? Kenapa mau masuk Hoto? Gue pribadi sebenarnya jadi gini, kan kayak gue bekerja sama brand banyak. Ini konsiderasi pertama gue. Jadi gue bekerja sama brand banyak. Terus apa namanya? Nggak ada brand yang kayak tiba-tiba datang terus selesai campaign terus datang kayak kalian gitu yang kayak, wah kita real loh nih, works loh, kita nge-pick gitu. Itu satu, berarti ada something in common yang bikin maksudnya nggak cuman campaignnya sukses tapi kan bisa convert ke sales, kan itu something yang ini. Kalau misalkan ini yang nonton orang agency misalkan ya,
orang agensi pun bekerja muterin duit miliaran pasti mereka nggak akan bisa janjiin sales gitu. Mereka cuma bisa janjiin awareness gitu loh, engagement gitu kan. Maksudnya ini convertnya ke engagement berapa ini dengan berbagai macam konten. Itu satu hal. Oh berarti ada something yang memang gua bisa attach sama brand ini gitu. Karena nggak banyak brand yang bisa kayak gitu maksudnya sama gua ya, gitu. Itu gua nggak tahu juga tuh ya. Terus selesai itu. Terus dari situ gua ngerasa waktu itu Hoto tuh datang kayak malaikat ya, karena Beyond 2 gua kan hampir nggak jadi. Jadi Beyond 2 gua itu hampir nggak jadi. Pokoknya gue inget partner gua USS kan. Pokoknya dari USS bilang, ini kalau kita minggu ini nggak jebol minimal segini, fix gak jadi. Bareng kita maksudnya Beyond 2 tahun depan, tahun ini. Maksudnya tahun ini. Terus udah nih, semua dong langsung outbound. Outbound tuh bahasa ininya langsung jualan. Senin meeting, Selasa meeting, Rabu meeting. Terus gue mikir ini nggak ada nih, bau nih nggak ada yang jadi kayaknya. Tiba-tiba hari Rabu meeting sama lu di Peak Avenue di Maison Kitsune Cafe. Iya. Itu gue abis paring, sini gue biru, gue lagi demam tuh. Gue udah pakai squat tenaga waktu itu sama Ko Jejo kan. Squat tenaga, terus gue pas jelasin ke Chef Papa seneng. Pas gue jelasin ke Koleon, wah, itu ada cerita lucu. Dalam hati gue bilang ini yang punya nggak suka. Emang iya. Waktu itu ya karena kamu kelihatan. Emang iya. Wah, iya abis dong. meeting sama lu ya. Udah gitu Senin Selasa gue kan udah pesimis kan. Senin Selasa. Ya ini buat kalian semua ya. Gak segampang itulah bikin acara. Dan kita tuh maksudnya gue sebagai CEO tuh masih yang meeting nyari sponsor gitu. Nah itu Rabu meeting. Gue inget banget. Udahlah kita ini aja. Habis itu gue ngobrol sama Ko Jejo kan. Ya udahlah ini kita berdoa aja gue bilang. Ini gue gak tahu. Karena seinget gue Kamis Jumatnya juga gak ada jadwal ini lagi. Meeting lagi. Jadi tuh lu brand terakhir. Brand terakhir. Gue berdoa. Itu gue lagi doa puasa tuh. Gue doa puasa gila gue bilang. Kayak diselamatkan oleh. Iya Rabu. Kan Rabu. Terus abis itu dapat outcome gitu kan. Terus ya gue sambil ngelihat mimik-mimik aja. Gue ngeliat mimik-mimik. Rabu muncul. Tapi feeling lu lebih ke apa waktu itu? Lebih kayak mau apa enggak? Optimis lah. Gue sambil kencing juga. Jadi ya Tuhan, jadi tolong Tuhan. Pasti jadi. Gue gak mau ngomong yang aneh-aneh. Gue gak mau ngomong yang aneh-aneh. Tapi feeling terkecil lu waktu itu? Hah? Kayaknya mau apa enggak? Hoto. Anjir gue inget-inget. Ada lu gak sih Mu? Itu? Enggak, itu weekend setahu gua. Rabu. Rabu ya? Oh, weekend. Kayak mau apa enggak? Kayak lebih ke mau apa lebih ke enggak? Aduh gue gak tahu tuh ya. Kayaknya lebih gak mau sih. Lebih gak mau ya? Iya Okay. waktu itu. Cuman Cepapau aja seneng. Cepapau seneng denger deknya seneng. Oh iya ya. Oh iya. Terus pas liatnya ya gini. Lu cuma gini dong. Beb gimana Beb? Oh iya. Terus di situ gini lu mesen apa gitu-gitu lah. Terus udah gitu gue udah gak inilah. Gue udah ya udahlah. Pikir Kamis kita kasih ini dong apa yang kalian minta kan. Gini oke enggak? Gini oke enggak? Udah dari situ terus tiba-tiba hari Jumat gue udah selesaiin 1 hari full jam 6 sore tiba-tiba kalian dapat kabar masuk. Wah gila gue jingkrak mau ngomong ke partner gue bilang kan jadi nih acara gue bilang nih karya Tuhan gue bilang biar kasih tahu gitu dah. Itu gue pikir tuh Hoto tuh Tuhan kasih gitu. Itu kalau gue simple gue nggak ada yang ini terus gue aneh kan kaca-kaca habis itu gue pikirnya kayak setelah gue ngerjain campaign terus kan pokoknya gue habis tandingan gue ke Amerika terus gue di Amerika di Jakarta kayaknya ada serangan tuh kan Hoto. Oh iya. Ada serangan itu terus gue di situ kan gue ngerasa punya apa namanya gue kayak punya utang maksudnya kalian tuh udah nolongin gue terus gue tuh ngerasa
ya gitulah, itu memang namanya musibah ya. Iya. Terus gue ya pas pulang ya gue berusaha sekuat mungkin supaya maksudnya kasih emotional support, kasih saran gitu semua segala itu macam. sangat ngebantu banget Iya. sih waktu Iya, itu iya. kan dia terpukul sekali juga. Itu parah sih Dengan Kak. datangnya lu ngebantu banget kan. Iya. Itu kampret sih. Itu gue kasih tahu masalahnya orang-orang yang ini sensor aja tapi gue mau ngomong. Orang yang podcastin lu aja podcastin orang yang ituin Hoto terus ini lagi. Apa namanya? Nyinyir lagi. Anjing emang tuh. Fuck orang tanpa integritas lah. Gak ada tempatnya di bumi ini menurut gue anjing. Kalau cuma mau nyari clipping doang gak usah buka podcast ngen. Panjang juga. Kayaknya jangan disensor deh. buat para podcaster yang lain. Ngeditnya aja yang di ini. Ngeditnya aja yang di pip. Aku sampai deg-degan dengernya. Enggak, gue tuh paling sebel. Orang tuh boleh salah, maksudnya manusia tuh tempatnya salah. Tapi ketika lu Sengaja. bisa bisa ke kiri, bisa ke kanan hanya untuk keuntungan Oh, pribadi, iya. buat gue itu orang Iya. nggak ada harganya, nggak ada harganya di bumi ini, nggak ada harganya deh. Setuju. Terus abis itu, itu kan jadi ada attachment kan. Iya. Setelah menurut gua itu juga problem yang Tuhan kasih buat kita jadi makin deket. Waktu itu menurut gua. Iya juga ya. Iya kan? Bener gak? Bener, Karena kalau tanpa nggak ada itu kita kejadian. cuman Jadi- lu cuman klien, gue cuman penyedia jasa campaign aja. Iya, sebenarnya iya sih. Iya kan? Bener loh, itu Kalau jalan dipikirin Tuhan lagi loh. ya bener. Itu Kan? yang gue track Kalau back dipikirin pas. masih ateis lu. Yuk lanjut. Padahal sofa kursinya sama-sama aja tapi benerin kursi udah. Iya terus dari situ udah mulai ada attachment. Terus barulah fast forward Cepaupo waktu itu nawarin gue pikir ya paling jadi BA gitu kan, gue pikir anjir pas meeting, pas gue dikasih tawaran ini guys, pas meeting ada Cepaupo, ada Koleon, biasa meeting gitu, terus tiba-tiba ada CFO, terus gue pikir ini meeting BA apa yang ada CFO, yang ngapain CFO keluar kandang kantor? Udah deh dari situ bahan pertimbangan gue, jadi pada saat itu yang nawarin gue untuk masuk ke bisnis dengan posisi serupa. Jadi gue CBO tuh bukan gimmick ya guys, gue tuh kerja CBO tuh. Iya. Gimmicknya banyak tanggung jawabnya. Banyak tanggung jawabnya. Jadi gue kerja dan maksudnya dengan posisi serupa, maksudnya mungkin banyak orang yang ngelihat eksekusi gue di Beyond. Terus ya setelah itu gue pas track back, gue nilai beberapa perusahaan, terus akhirnya gue jatuhkan pilihan gue masuk Hoto gitu guys. Tapi bukan cuma itu, setelah gue ini dengan hubungan kita, terus hubungannya kan baik ya, maksudnya gue tuh sangat mengemban hubungan yang mesra, hangat dan romantis. Buat gue itu tuh nilai yang paling tinggi lah. Harus cocok nyambung. Iya harus cocok. Jadi gue mikir ketika gue tuh mikirnya gini, ketika gue naruh pupuk dan air kepada suatu tempat, gue juga akan berharap pupuk dan air itu akan menjadi pohon yang akhirnya memelihara gue lagi dengan buah-buah di dalamnya. Nah gue ngerasanya nothing tulus ketika kemarin gue udah punya attachment bersama kalian kayak gitu. Pupuk dan air yang gue berikan kepada kalian, gue yakin kalian akan memberikan buahnya juga ke gue gitu. Jadi maksudnya gue ngerasa kalian tuh akan memelihara gue juga gitu loh. Gue bukan cuman di dalam invest tenaga, invest semuanya dan lain segala macam. Itu bukan cuman ya bukan cuman asal gue kasih semua itu ke perusahaan dan kalian gitu loh, tapi kalian nih dan Hoto holdingnya semua tuh bakal memelihara gue gitu. Gitu guys. Gue bukan so ganteng invest kayak gitu gue. Jadi kayak bukan kayak sosokan tiba-tiba invest buat goreng saham, bukan anjir. Jadi kayak memang ya gue invest karena ada pertimbangan di mana this is something yang gue bisa lakukan sampai gue tua. This is something yang bisa melihara gue sampai tua gitu. Tapi mimpi lu sendiri apa sih? Visi misi kayak ini. Beyond atau Enggak lah, in your life. Ya. Maksudnya kan lu punya Beyond, punya Hoto Ini. sekarang. impact driven legacy. Jadi gue ini kan kayak what would Jesus do ya. Jadi kayak
apapun yang gue lakukan, walaupun gue masih ngomong kasar ya sampai sekarang ya. Susah sih itu ya. Kadang ada beberapa kata-kata yang harus diekspresikan dengan kata-kata kasar, gue masih ngerasanya sampai sekarang. Jadi apapun yang gue lakukan sekarang, secara garis besar harus ada impactnya untuk orang banyak. Jadi nilai-nilai Hoto untuk problem solving masalah orang dan cara memasarkannya dengan integritas dan lain segala macam itu cocok banget sama gue, sejalan. Jadi impact driven legacy ya, jadi pas gue mati orang inget gue, ya gue memang melakukannya tuh bukan cuman egois, money driven. Buat gue money tuh misalnya gue gak masuk Hoto pun, ya kan gue berharap tenaga uang yang gue taruh di situ tuh bertumbuh buat melihara gue misalkan. Cuman kan gue gak masuk Hoto pun, gue yakin sebenarnya ya gue hidup aja gitu loh, dan cukup. Gak perlu apa-apa lagi. Anggap lah ya beyond. Gue gak perlu buang-buang duit 800 juta di awal. Atau kayak gue gak perlu rugi ini rugi itu dulu. Ya gue jadi content creator banyak yang kaya-kaya. Gitu kan. Jadi kayak buat gue ketika gue melakukan ini semua. Jadi kayak decision making gue Hoto di beyond. Semua konten, bikin podcast semua ya. Ini ujungnya gitu. Impact driven legacy. Jujur ya, mirip banget loh sama visi misinya kita. Soalnya PT kita sendiri kan KISB, Karya Inspirasi Sumber Berkat. Iya. PT gue berkat tanpa syarat. Maunya jadi berkat, ya kan kayak jadi berkat ya, terang dan garam. Iya, terus selain itu salesnya bagus. Tapi ya benar seperti yang aku bilang tadi, maksudnya kita kadang narik orang sih. Iya, atau kenapa tuh maksudnya narik aja. Iya. Puji Tuhan dari kejadian apa, benar-benar. Jadi ini kayak the new start gitu nih. Mau nanya lagi dia. For the next level. Iya. Kan tadi minggu soal sales. Nanya aja sih, kasih gambaran ke penonton. Boleh gak nih? Apa tuh? Emang berapa sih sales foto? Berapa tuh? Per bulan apa per tahun? Kita nggak usah jawab berarti. Kebelet. Tapi kita lihat kamera aja. Per bulan. Nanti di split screen. Orang nilai dari ekspresi aja. Oh, lucu. Iya kan? Boleh. Kisaran 50 juta sebulan. Oke. 100 juta sebulan. Oke. 500 juta sebulan. 1 digit M per bulan. 2 digit M per bulan. 3 digit M per bulan. Udah? 3 digit M per bulan. 3 digit M tuh maksudnya? 100-an M per bulan. 1000 M. Enggak. 1 triliun. 2 digit kan puluhan, 3 digit ratusan. Lah dari tadi gak ekspresi ya berarti. Lah gimana sih? Bingung sendiri tuh. Bingung 2 digit M, 2 digit M. Udah begitu guys kira-kira. Yang seru nih. Cita-cita. Cita-cita sales. Lagi tanya lagi ya tadi. Iya. Cita-cita sales. Ya, cita-cita sales. Ya dari M aja mulainya. Oh, berarti 2 digit M per bulan. 3 digit M per bulan. 1 T per bulan. 2 digit T per bulan. Amin ya Tuhan. Dia belum cukup gue tahu. Gila lu 2 digitnya gak cukup. Tapi kan orang tebak ekspresi aku kan? Iya. Tapi kan ekspresi kamu kayak biasa aja, masih harap. Iya kan, tapi terserah. Iya, Kamu kan nggak tahu jadinya. Iya. Targetnya Unilever. Gila sih. Gila lu ya. Gila lu Ndro. Ngomongin soal tadi kan gue kenapa masuk Hoto, attachment dan lain segala macam itu kan konsiderasi beratnya ya. Konsiderasi ringannya sales ya. Itu kan berarti lu kan ngatasin
waktu itu ya walaupun ada masukan dari gue semua segala macam, tapi kan yang eksekusi untuk ngatasi problemnya kan kalian. Gimana sih cara kalian ngatasin problem? Karena kalian kan pivot dari ngatasin problem harian produksi nih gini-gini doang kan receh nih, sampai bisnis F&B, ngatasin masalah dengan partner di luar kalian, sampai kayak kemarin dapat base dari luar. Itu gimana sih Cara ngatasinnya? Iya, siapa dulu deh? Kenapa yang susah-susah gue? Coba saya papa dulu deh. Mikir dia. Soalnya karena lihat mukanya iseng kan. Apa ya? Waktu itu tuh kita maksudnya apa cara ngatasin kita Cara overcome problemnya gitu. Inti kalian aja kalian bikin foto itu untuk problem solving. Tapi kan ini problem yang kalian nggak inginkan gitu. Ini problem yang bahkan kalian nggak mau itu ada gitu loh. Betul. Kalau gue ngelihat ya dari Apalagi lu keras lo hidup lu, Cek. Iya dong. Keras lu, ditusuk. Di UPH 17 kali. Siapa yang ngira kayak gitu? Terus ini, terus itu. Sampai sekarang gitu ya. Terlalu banyak gitu highlight hidupnya. Apa ya? Kalau itu sih gue belajar malah lebih kayak gini, lucu. Itu problem. Sebenarnya tuh nggak terlalu besar. Besar itu karena kita yang bikin besar di dalam, ngerti nggak? Iya. Sebenarnya malah internalnya yang kocok-kocok saat itu. Jadi kalau yang gue belajar adalah kalau nanti solving lah the problem gitu loh, yang di luar gitu, yang dari dalam itu harus strong together gitu, kita as a team, as a partner gitu, baru itu kita bisa overcome masalahnya dengan lebih mudah. Kalau kemarin tuh baru pertama kali kan, kaget kan, jadi tuh banyak banget kayak dari masing-masing partner tuh yang punya rasa begini, semua kayak main feeling apa kayak gitu loh. Dan akhirnya jadinya malah masalahnya yang tadinya cuman kecil jadi semakin besar. Kayak gitu. Sampai akhirnya ya udah ketemu, maksudnya kita udah tahu gitu kan. Barulah kita cari gimana kita bisa ngatasin masalahnya, dan ya tetap kita harus transparan itu. Iya, kalau kuat berarti lebih gampang lah ngebuang stress factor-nya ya. Dengan stress factor udah dibuang, decision making yang dibikin lebih tajam. Iya. Tajam. Gimana kok? Dan betul lagi menurut gua, mungkin sebenarnya kalau ngelihat sekarang itu sih bukan masalah jadinya. Gitu ya. Ya emang satu hal yang udah harus dijalanin sebagai perusahaan. Pemanasan lah ya. Iya. Dan ya jujur nggak ngomong, maksudnya kita walaupun udah lumayan ada di bisnis ini udah bertahun-tahun, tapi kan dari segi perusahaan fotonya ini baru 1 tahun waktu itu berjalan. 1 tahun baru berjalan, dan November. iya, dan hidup kita tuh masih panjang. Dan Bener. kita seneng banget, maksudnya apa, pelajaran itu datang di saat yang masih muda-mudanya dan masih bisa kita maksudnya memperkuat lagi ke depannya, kita perbaiki lagi langkah kita ke depannya, maksudnya belajar lebih cepat, belajar dari awal kayak gitu. Dan mungkin bener yang tadi lo ngomong, mungkin bisa kayak begini, bisa deket sama sales. Itu paling ini loh, paling ininya loh. Itu key momennya loh kok. Karena menurut gue kayaknya kalau bukan karena itu ya nggak tahu juga ya. Waktu itu aja kita sampai jam 4 pagi, inget gak? Besok Iya. siapa masih mau Gua- flight ya? Kita jadi tahu siapa teman, siapa lawan ya kan. Iya. Gue baru nyampe, gue nggak balik sini dulu. Hah. Gue langsung ke Iya. Pik. Iya. Gue nyampe Soekarno Hatta langsung ke Pik. Iya, makanya kita. Dan bahkan kalau nggak salah besoknya aku flight ke Jepang, kalau nggak salah, inget gak? Lusa. Nggak inget, Lusa ya, apa itu loh. Gila banget itu benar-benar. Tapi dilihat dari sekarang lagi, ya itu sebenarnya bukan masalah sebenarnya. Kalau kita ngelihatnya sekarang. Jadi tadi pertanyaannya apa ya? Lah. Cara overcome problem. Di perusahaan kan, bukan in life kan maksudnya. Ya semua kalau lah. kita- Ini kan maksudnya ya di perusahaan juga. Mungkin cara overcome problem ya, lihat dari atas, jangan
pas kita berdiri di tengah, maksudnya Jangan di lihat tengah. masalahnya, tapi lihat kondisi keseluruhan. Iya. Asik. Iya. Itu yang biasa si Papau ini juga sih. Selalu ingetin, pas ada problem langsung gitu. Enggak, dia selalu yang jadi observernya kalau di bisnis. Kebanyakan dia yang kayak bisa ngelihat lebih luar gitu. Lu eksekutor. Iya, gue Ya. lebih kayak ngelihat dari segi pandang sendiri itu loh. Kayak kan ada orang yang ngelihat dari atasnya. Dari ininya. Kalau si Papau kebanyakan dia bisa ngelihat dari jauh, dari apa. Maksudnya ini masalah kenapa begini, semuanya dia bisa lihat dari sisi-sisinya. Sebenarnya kalau Makasih, Cik Papau. problem solver lebih ke si Papau. Iya. Tahu bulat lagi. Enak tuh tapi. Lu mau nanti harus kita beli. Dia lewat sehari 6 kali. Oh tahu iya? bulat. Jadi coba kira-kira kalau misalkan ada pesan-pesan lu buat orang yang di rumah nih. Karena buat gue ya, nggak tahu ya. Banyak orang kan star syndrome nih. Misal gara-gara misalnya terkenal gitu, punya certain follower ratusan ribu, million gitu kan, dan lain segala macem. Itu mereka udah ngerasa kaya gitu misalkan. Padahal mah kagak ya. Mestinya kagak ya. Nggak tahu juga deh. Maksudnya misalkan orang konten, orang udah merasa ini, terus padahal tuh kan masih ada kasta-kasta lainnya ya, masih ada bisnis ini semua segala macam. Maksudnya kita semua bisa akuin lah. Maksudnya ya kan gue mulai dari konten tuh ya memang part kecil dari apa yang apalagi yang gue lakukan sekarang gitu, apalagi kalian gitu dari pivot 8 tahun lalu 10 tahun lalu dari 2014. Apa sih yang kalian bisa kasih saran gitu buat orang-orang yang mau ngerintis apapun lah di bumi ini? Karena kan banyak juga orang yang kayak, oh gue nggak lahir dari bisnis, gue emang gue dulu suksesnya di konten, atau kayak gue kan nggak lahir di bisnis, gue memang pengennya jadi ini aja, pengen jadi itu aja gitu. Gue nggak ahli di sini, gue nggak ahli di situ gitu. Padahal kan kalau ditarik ya dari jadi bisnismen FMCG, basicnya konten kan kagak nyambung ya, jaka sembung bener. Iya sih. Lu doang lu yang masuk FMCG. Iya. Iya ya. Nggak ada lagi. Oh iya. Paling jualan sambel. Jualan sambal emang iya. Iya juga ya. Iya ada sih FMCG kayak Rans. Dulu apa tos tuh, keripik singkong gitu. Ya gitu-gitulah. Om Deddy, Alvaruls dulu ya, sampo sabun. Oh. Dari atas sampai bawah. Cuman maksudnya bukan yang kayak pivotful gitu. Kalian kan pivotful. Full. Konten lo aja semua tentang foto sekarang. Ada nggak? Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya Wah, mau susah kasih sih. pesan apa? Padahal gua ada bridging supaya Mau pertanyaan. kasih pesan apa ke orang-orang? Oh apa pesan orang? Iya, Iya. cuman karena lu tadi belum langsung ngomong jadi gua sambil gua ini gitu kan, gitu iya pas biasa udah kayak gitu dah. gua jadi kayak hah, Biasa tadi dah. Karena kan banyak orang yang doubting kayak, oh enggak gue basicnya ini jadi gue gak bisa ngelakuin ini. Iya. Oh gue basicnya ini gue gak bisa ngelakuin ini. Atau kayak enggak kok you can do anything you want gitu. Kalau dari gue sih, apa yang membedakan lu di masa lu sekarang sama yang lu impikan, yang pengen lu jadi adalah lakukan. Anjir. Lebih kayak gitu aja sih. Ngerti ya? Iya benar. Padahal aku berasa kosakata aku udah kayak bingung gitu loh. Soalnya itu gue pernah Yang lihat pernah- quotes di Inggris, aku translatein tadi. Casey Neistat itu yang ngomong. Iya, itu yang ngomong ya? Iya. Aduh. Iya, gue pernah lihat kayak gitu dan iya Di benar papan sih. tulis sudah bilang doing it gitu. Lu Yap. Ceh? Abis denger punya dia keren punya dia jadi Karena bener, sebenarnya kadang kalau kita pikirin lagi, lakukan yang seharusnya lo lakukan sih, bukan yang sesuai perasaan lu. Ingin sih, itu paling penting sih. Yang selama ini gue pelajarin ya, 10 sama tahun. apa yang lu good at sih. Kalau gue ya tetap maksudnya dalemin apa yang lu good at. Lu nggak mungkin tiba-tiba terjun ke yang lu nggak juga ya, kita dari yang Itu dia maksud tapi gua. kita start dengan kita punya ini loh esensi Core-nya. sebagai core creator juga loh, makanya kita bisa bikin ads Ya, atau jadi video-video. POV-nya tajam di sana iya, kan. tajamnya kita makanya kuatnya di sana gitu. Kalau sebenarnya
nggak bisa dipisahin terlalu kayak oh ini this is content creator, this is business gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang kayak berbeda dan kita perlu adjust dan perlu belajar, tapi tetap intinya dari core-nya sendiri sih. Jangan 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 terlalu lama. Iya, Nunggu apa. Karena kita nggak tahu sesuatu itu terjadi sampai kita udah coba lakuin dulu, baru nanti Betul. banyak jalan menuju Romanya baru kelihatan. Tapi harus dilakuin dulu. Kalau nggak dilakuin Semua ya. just a living kok. Oke. Terakhir, pesan buat orang yang masih belum bisa berdamai sama masa lalunya. Wih. Ngomong ke kamera noh. Jangan buang waktu. Ini cuma a matter of sebulan, setahun kah, 5 tahun kah, 10 tahun kah lu mau berdamai dengan itu. Karena suatu saat lu pasti berdamai juga, cuma jangan buang waktu aja, lebih cepat lebih baik. Sebenarnya kalau kita Mau pacar, pikirin mau temen, mau mantan istri suami ya. sebenarnya kalau kita pikirin lagi, kadang waktu itu gue marah banget sama si Mamun gitu kan. Tapi ya sekarang kalau dipikirin lagi udah 10 tahun ke depan kayak rasa marah itu hilang begitu aja. Dan gue selalu bayangin, coba dari dulu gue nggak marah, jalan apa lagi yang bakal muncul yang lebih baik sebenarnya kalau kita nggak melakukan sesuatu berdasarkan emosi kita semata doang. Jadi jangan percaya emosi kalian. Good news dan bad newsnya, everything is temporary. Yang baik temporary, yang buruk juga temporary. Itu benar banget. Jadi lakukan aja gitu ya. Iya, dan mantap. Gue pernah baca di mana gitu ya, dia bilang sebagian dari perasaan lu, the greatest discovery I've ever made, kata dia ya. Itu sebagian dari perasaan lu jangan percaya. Jangan percaya, belum tentu benar, karena perasaan lu itu belum tentu benar. Bener. Kayak kita misalnya cerita gitu kan, sama hal kejadian udah 1 tahun lalu yang bikin kita stres gitu kan. Kita kalau cerita itu yang pada saat kita cerita sama kita bumbu-bumbuin, bahkan bumbu-bumbunya itu lebih banyak. Iya bener. Padahal pas kejadian gak kayak gitu. Jadi jangan percaya perasaan kalian. Iya. Oke, mantap. Terima kasih. Ada pertanyaan fast question harus dijawab. Ya. Secara cepat. Iya. Konten atau bisnis? Bisnis. Oke. Lu masih mau konten ya, Cek? Iya, tadi Enggak. Ya nggak apa-apa juga. Ya udah lah. Ulang. Enggak lanjut. Oke, bisnis cuan banyak tapi berantem terus atau bisnis kecil hubungan tentram? Kecil sampai ketemu. Kalau Hoto dibeli sama orang 1 triliun rupiah, lepas atau enggak? Enggak. Kenapa? Bisa lebih gede dari itu. Anjay, sekarang udah lebih gede dari itu belum? Oke guys, see you on next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you on next video. Bye. Terima kasih kok. Bentar. Jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.